Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hamansa, SPD, MPD, dosen UIN Alauddin Makassar, sekaligus sebagai mubalik di Sulawesi Selatan. Pemirsa budiman dimanapun Anda berada, kita ketemu kembali di pagi hari ini, pagi yang cerah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semua sehingga di pagi yang cerah ini kita kembali ketemu di Net TV ini dalam hal mengikuti program Waseh. Ya, semoga pertemuan ini selalu memberikan manfaat bagi kita semua. Baik pemirsa budiman dimanapun Anda berada, pembahasan kita pada pertemuan ini adalah mengenai pentingnya menjaga ukhuwah dalam kehidupan masyarakat. Kenapa ini penting kita bicarakan bersama pemirsa budiman dimanapun Anda berada? Karena di tahun ini adalah tahun politik, di mana di dunia maya maupun di dunia nyata begitu banyak saudara kita sebangsa dan setanah air, seiman dan seagama, saling menyerang, saling menyesatkan, saling mencela satu sama lain hanya karena perbedaan pilihan, karena perbedaan pendapat. Olehnya itu pada pembahasan kali ini sangat penting untuk kita bicarakan tentang pentingnya menjaga ukhuwah. Profesor Dr. Syahrudin Usman, Guru besar UIN Alauddin Makassar, beliau mengatakan bahwa dalam Islam itu ada namanya trilogi ukhuwah, yaitu ada 3 ukhuwah yang penting untuk kita pelajari dalam Islam. Yang pertama ada namanya ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariah, yaitu persaudaraan atas dasar kemanusiaan. Siapapun dia, dimanapun asalnya, dimanapun dia lahir, apapun nama negaranya, karena dia adalah manusia, maka dia wajib hukumnya untuk kita hargai, kita hormati. Kenapa? Karena ajaran agama kita mengajarkan agar kita tetap menghargai dan memuliakan semua orang. Itulah sebabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadisnya, khairun nasi anfa'uhul linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang selalu menebarkan manfaat terhadap manusia yang lainnya. Dalam hadis ini tidak dikatakan sesama Islam, tidak dikatakan sesama partai, tidak dikatakan sesama organisasi, tidak. Tapi yang dikatakan oleh hadis ini adalah khairun nasi anfa'uhul linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang selalu memberikan manfaat terhadap manusia yang lainnya. Tapi sayang seribu sayang pemirsa budiman dimanapun Anda berada, yang sering kita praktekkan adalah bukan menebarkan manfaat terhadap manusia yang lainnya, melainkan kita memanfaatkan orang lain untuk kepentingan pribadi, kepentingan partai dan golongan. Padahal sebenarnya yang diajarkan oleh Rasulullah adalah kita ini memaksimalkan sedemikian rupa untuk memberikan manfaat terhadap manusia yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah ada namanya ukhuwah wataniyah, yaitu persaudaraan atas dasar sebangsa dan setanah air. Artinya apa? Saudaraku pemirsa budiman dimanapun Anda berada, kita ini harus menjaga kerukunan. Karena kita ini saudara sebangsa dan setanah air. Jangan karena beda partai, jangan karena beda golongan, jangan karena beda organisasi, jangan karena beda suku, jangan karena beda ras, beda keyakinan, lalu kemudian kita saling menyerang satu sama lain. Padahal Islam menganjurkan untuk tetap menjaga ukhuwah wataniyah, yaitu persaudaraan atas dasar sebangsa dan setanah air. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu,
Inna akramakum indallahi atqakum. Hai sekalian manusia, kalian diciptakan dari seorang laki-laki dan juga dari seorang perempuan. Lalu kemudian kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling kenal mengenal. Saling kenal mengenal di sini bukanlah makna yang begitu sederhana, bahwasanya yang penting kita sudah tahu siapa namanya, yang penting kita sudah tahu apa partainya, yang penting kita sudah tahu apa identitasnya. Tidak hanya sampai pada makna itu, melainkan Allah dan Rasulnya menganjurkan setelah kita tahu apa identitasnya, setelah kita tahu apa keyakinannya, setelah kita tahu apa sukunya, maka kewajiban bagi kita adalah menghargai dan menghormati sesuai dengan situasi dan kondisi pada diri orang tersebut. Jangan pernah kita memaksakan keyakinan kita sama dengan keyakinan orang. Jangan pernah kita memaksakan agar adat dan budaya kita harus sama dengan budaya orang. Tetapi yang harus kita paksakan adalah diri kita untuk memahami tentang bagaimana keyakinan orang lain. Tidak mesti kita harus ikut dengan keyakinannya. Tidak mesti kita harus ikut dengan cara beribadah dengan keyakinannya masing-masing. Tapi Allah dan Rasulnya menganjurkan kepada kita untuk tetap menghargai dan menghormati, karena kita ini sebangsa dan setanah air. Kemudian yang ketiga, pemirsa budiman dimanapun Anda berada, ada namanya ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan atas dasar seiman dan seagama. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu ibarat saudara kandung. Fa aslihu baina akhawaikum, maka bersegeralah mendamaikan saudaramu yang lagi berselisih. Wattaqullah, lalu kemudian bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus memahami bahwa bukan hanya persaudaraan atas dasar seiman dan seagama, tapi juga kita harus menjaga persaudaraan atas dasar kemanusiaan. Yang kedua adalah kita harus menjaga persaudaraan atas dasar sebangsa dan setanah air. Dan yang ketiga adalah kita harus menjaga persaudaraan atas dasar seiman dan seagama. Sering sekali saya sampaikan dari mimbar ke mimbar, bahwasanya kalau misalnya kita wajib menjaga persaudaraan atas dasar kemanusiaan, kalau misalnya kita sudah berhasil memaksimalkan menjaga persaudaraan atas dasar sebangsa dan setanah air, maka yang paling terpenting lagi adalah kita harus menjaga ukhuwah persaudaraan atas dasar seiman dan seagama. Tentunya pemirsa budiman dimanapun Anda berada, pastinya kita akan penasaran bagaimana uraian dan penjelasan tentang pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah, persaudaraan atas dasar seiman dan seagama. Insya Allah kita akan ketemu pada segmen selanjutnya setelah yang demikian ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik.